Ini akar alang-alang bagus untuk diare, pendarahan, dan kesehatan jantung. Kalau ini cocok, ini sekarang ini kan musimnya musim hujan ya, bagus untuk flu. Biasanya bunda tuh kalau pakai bunga lawang itu sekian, ditambah air panas 1 gelas, atau kalau direbus ya 2 gelas ya. Merebusnya jangan terlalu lama, pokoknya kira-kira ya kelihatan panas gitu aja sudah dimatikan kompornya. Terus itu kayu manis itu biasanya bunda 1 hari 1, pagi sampai siang, kadang-kadang minumnya sore sampai malam, pokoknya 1 hari habis 1. Kalau lebih dari 1 itu ngeliyeng, istilah Jawanya apa yang ngeliyeng, udah pusing itu. Jadi kalau kebanyakan pusing berarti itu tensinya turun. Kayu manis, bunga lawang, akar alang-alang, semuanya ini habis 64.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, Bunda, saya pernah lihat YouTube seorang ustadz mengatakan orang itu kalau takdirnya miskin meskipun kerja keras ya tetap miskin. Orang itu kalau takdirnya kaya meskipun jarang kerja ya tetap kaya. Jadi orang kaya itu bukan berdasarkan amal tapi berdasarkan takdir dari Allah. Apakah benar Bunda? Dan dalilnya apa? Iya, manusia itu memilih takdir, Allah yang mengesahkan. Kalau orang itu mengatakan rizki itu bukan dari amalnya tapi dari takaran takdir, ya ini golongan Jabariyah yang mengatakan seperti ini. Kalau golongan ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu, jadi ngambil tengah-tengahnya. Jadi orang itu ya harus berusaha, harus bekerja sungguh-sungguh, terus berdoa, setelah itu lanjut pasrah pada Allah. Hasilnya seperti apa itu urusan Allah. Jadi kalau bekerja diawali dengan baca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, dan niatnya harus ditata ya, niat yang benar. Saya kerja niat patuh perintah Allah, itu kelihatannya yang dikerjakan itu dunia tapi bernilai akhirat, mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi seharian itu mulai pagi sampai sore kelihatannya cari dunia tapi di sisi Allah bernilai akhirat karena niatnya benar. Dan batasannya orang kerja itu pagi sampai sore. Rasul mencontohkan, carilah rezeki seperti burung, berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang sudah kenyang. Pulang di sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Artinya kalau Rasul mencontohkan seperti itu, artinya kita ini disuruh kerja mulai pagi sampai sore. Jadi kerja malam hari itu enggak ada. Zaman sekarang ini kan shift-shiftan ya, ada yang malam, ada yang pagi. Makanya kena penyakit macam-macam ya wajar, sunatullah tetap berlaku. Harusnya istirahat dibuat kerja, harusnya kerja malah tidur, siang-siang tidur, malam hari bangun kerja. Ini kan dibalik ya. Ini makanya kena penyakit macam-macam ya. Jangan menyalahkan Allah, sunnatullah tetap berlaku. Sunnatullah itu artinya kebiasaane, penggaweane Gusti Allah. Jadi nggak peduli orang itu Kristen, Hindu atau Islam, siapa yang kerja keras, sungguh-sungguh, tekun, ulet, nah akan dapat. Ya kalau nganggur-ngangguran terus pengen dapat uang ya nggak bisa. Itu sudah berlaku sunatullah seperti itu. Makanya kalau ada orang mengatakan iya orang Kristen itu memang di dunia ini surganya makanya kaya-kaya, ya enggak seperti itu. Ada kok orang Islam yang kaya, tekun ibadah kaya, tekun ibadah miskin. Ya kalau golongan Jabariyah mengatakan berarti bukan dari takaran amal ibadahnya, bukan dari sholatnya, tapi orang itu mendapat rezeki karena takaran takdirnya, ya seperti itu orang Jabariyah. Kalau orang ahli sunnah enggak.
Jadi termasuk baik dengan orang tua ini pembuka rezeki. Jadi Allah itu memberikan rezeki terhadap seseorang. Rezeki ini kan cakupannya luas, bukan hanya uang saja ya, tapi dapat anak soleh solehah itu luas. Ini rentetannya tuh panjang, ada hubungannya di waktu dia mulai balik, dicatat sama Allah Ta'ala ini baik sama orang tua apa enggak. Oh baik, dicatat. Nanti ini mendapatkan rezeki di kemudian hari yang berupa anak soleh solehah, anaknya lengkap, laki perempuan. Ini ada hubungannya. Kalau dulu terhadap orang tua agak egois ya, ditinggal mondok ya, pas pulang dari pondok ya nggak mau bantu-bantu apa, ini kan egoisnya. Ini nanti ada hubungannya, nanti bisa saja nggak punya anak atau anaknya punya hanya satu ya, itu ada hubungannya. Jadi kalau baik sama orang tua, baiknya itu lillahi ta'ala, bukan pingin dilihat saudara-saudaranya biar kelihatan baiknya, itu dicatat sama Allah Ta'ala. Makanya rezeki itu cakupannya luas, bukan hanya uang tapi anak soleh solehah, terus rezeki taufik dari Allah. Nah, petunjuk dari Allah itu termasuk rezeki juga. Allah itu tidak pernah perintah ke kita ini disuruh minta dunia tapi minta rezeki. Rasul juga begitu, kalau berdoa bukan minta dunia tapi minta rezeki, karena rezeki itu cakupannya luas ya. Orang itu tidak tahu apa-apa tiba-tiba jadi ngerti, berilmu, nah berarti dia dapat rezeki yang berupa ilmu. Allah itu yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Tapi ya nggak sembarangan, bukan orang itu tiba-tiba diberi sempit atau lapang, ya ada sabab-musababnya ya. Itu ada hubungannya dengan amal ibadahnya setiap hari yang berupa sholat, baca Quran, terus baik sama orang. Jadi hablum minallah baik, hablum minannas itu juga pembuka rezeki. Jadi nggak sembarangan. Jadi selama ini kalau ada orang mengatakan, loh tiba-tiba dagangan saya nggak laku gara-gara orang itu jualan di situ, ya enggak, ya memang dibuat begitu sama Allah Ta'ala, ada sabab-musabab yang membuat dia nggak laku, bukan karena orang itu, ya memang disempitkan oleh Allah Ta'ala ya, karena selama ini ya nggak baik sama orang tua, nggak baik sama tetangga, terus sholatnya itu juga malas-malasan, atau sholatnya nggak malas tapi ya kurang ikhlas, atau sodakohnya kurang. Kalau bersedekah diniatkan lillahi ta'ala itu ya juga termasuk pembuka rezeki. Jadi diniatkan untuk akhirat, niat patuh perintah Allah. Bersedekah niat patuh perintah Allah itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat, dan di dunia biasanya dapat bonus berupa rezekinya lancar ya, seperti itu.